Kasus kuburan paket bantuan sosial atau Bansos Presiden Joko Widodo di sebuah lahan tidak jauh dari gudang JNE Sukmajaya Depok hingga kini masih ditangani oleh pihak kepolisian. Efram Yeri Tawalujan selaku Ketua DPP Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat angkat bicara soal kasus kuburan beras Bansos tersebut. Paket bansos Presiden Joko Widodo yang ditemukan di sebuah lahan yang tidak jauh dari gudang JNE di kawasan Sukmajaya, Depok diduga telah dikubur sejak tahun 2020 lalu. Hal ini diungkapkan oleh warga yang diminta pihak JNE untuk menggali lubang tersebut. Awalnya lubang yang digali warga dan rekannya dengan kedalaman 1,5 meter dan lebar 2 meter itu disebut untuk keperluan pembuatan septic tank. Namun ketika penggalian dilakukan, ternyata ditemukan karung yang berisi beras. Hingga kini Polda Metro Jaya dan beberapa pihak terkait masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, Ketua DPP Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Efram Yeri Tawalujan, mengatakan kasus ini harus diusut secara tuntas dan jangan sampai terulang kembali. Sekarang peristiwanya dulu. Ini jangan sampai terjadi. Ini pembelajaran penting untuk Kementerian Sosial, untuk para stakeholder yang menangani bantuan sosial, bantuan presiden, bantuan pemerintah dan sebagainya. Perencanaan itu nomor 1. Rencanakan sebaik-baiknya siapa yang bagian pengadaannya, lalu penyalurannya atau distribusinya itu mesti jelas sejelas-jelasnya. Solusi untuk tidak terulang kembali, yang pertama kita berdoa supaya tidak ada bencana lagi. Kita berdoa supaya tidak ada pandemi lagi. Tapi kan itu nggak mungkin ya, bencana tetap aja bencana. Makanya persiapan dari sekarang. Sebelumnya penimbunan beras Banpres itu terungkap dari keterangan Rudi Samin selaku pemilik lahan. Sabtu lalu, Rudi Samin kemudian melaporkannya ke Polres Depok dan melakukan penggalian dengan menggunakan alat berat. Dari penggalian tersebut, ditemukan sebanyak 3,4 ton beras Banpres yang sudah berhamburan di dalam lubang dan di tanah. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Abdul Roshid, iNews melaporkan.